Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas D3 1B ingin memaparkan sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebelum 1945. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bintang Mana Irsan sebagai host di sini. Dipersilahkan kepada moderator Elvira untuk mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Dea Putri selaku moderator dari kelompok 1. Di sini, saya dan kelompok saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebelum tahun 1945. Materi pertama yang akan dibahas adalah definisi bahasa Indonesia. Kepada Adalia Pulungan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu materi tentang definisi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa yang resmi bagi Republik Indonesia, serta bahasa untuk Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada hari sesudahnya, bersamaan dengan itu mulai pula berlaku konstitusi. Di Timur Leste, bahasa Indonesia bertugas sebagai bahasa kerja. Dilihat dari linguistiknya, bahasa Indonesia merupakan salah satu dari berbagai macam bahasa. Dasar yang dipakai ialah bahasa Melayu Riau atau Kepulauan Riau sekarang, sejak abad ke-19. Dalam perkembangannya banyak sekali perubahan akibat penggunaan bahasa Indonesia jika nama bahasa Melayu tetap dipakai. Proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari berbagai bahasa Melayu yang dipakai dari Riau ataupun Semenanjung Malaya. Sampai sekarang, bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik dari penciptaan ataupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Walaupun dipahami serta dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu untuk kebanyakan penuturnya. Hampir semua warga Indonesia memakai salah satu dari 748 bahasa yang ada di negara Republik Indonesia sebagai bahasa ibu. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dan selanjutnya, pemateri kedua, Alda Rahma, yang akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kepadanya dipersilahkan. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang memiliki armada perkapalan untuk perdagangan. Rakyatnya ini sudah menjelajah ke seluruh Nusantara, serta di mana-mana dia memperkenalkan bahasa Melayu untuk mempermudah hubungan dagang dengan semua penduduk Nusantara. Nah, dari mana sih kita tahu kalau mereka itu menggunakan bahasa Melayu? Nah, kita itu mengetahui mereka menggunakan bahasa Melayu dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Salah satunya prasasti yang ditemukan di Pulau Jawa di daerah Kedu. Nah, prasasti ini dikenal dengan nama inskripsi Ganda Suli dan berasal dari tahun 832. Berdasarkan penelitian Dr. J.G. de Caparis, dinyatakan bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu kuno. Inilah yang menjadi salah satu bukti tertulis tentang luasnya penyebaran pemakaian bahasa Melayu pada waktu itu. Walaupun bukti tertulis hampir sulit ditemukan, tetapi dengan adanya bermacam-macam dialek Melayu yang tersebar di seluruh Nusantara seperti dialek Melayu Ambon, Larantuka, Kupang, Jakarta, Manado, dan sebagainya lainnya, dapat dipastikan adanya penyebaran yang sangat luas dari hal tersebut. Dan yang selanjutnya, pemateri ketiga, Alia Rahma, yang akan menjelaskan tentang Malaka Pusat Perdagangan. Kepadanya dipersilahkan. Malaka sebagai pusat perdagangan. Malaka didirikan oleh Parameswara, seorang bangsawan Melayu yang telah melalang buana sebagai penguasa di Palembang dan Singapura. Pada awalnya, Malaka hanyalah sebuah kampung nelayan kecil milik suku orang laut yang terletak di pesisir selatan Semenanjung Melayu. Antara tahun 1398 dan 1402, Parameswara tiba di tempat ini setelah terusir dari kerajaannya di Pulau Temasek atau Singapura yang runtuh akibat serangan militer dari Majapahit
dan Ayutthaya, kekuatan regional utama di Asia Tenggara saat itu. Dan yang selanjutnya pemateri keempat yang akan disampaikan oleh Anissa Fauziah tentang masa kesusastraan Melayu di Johor. Kepadanya dipersilahkan. Bagian selanjutnya adalah masa kesusastraan Melayu di Johor. Masa dibangunnya kembali kesusastraan Melayu di Johor adalah sebagai pengganti kesusastraan yang telah punah itu. Yang terpenting ialah sejarah Melayu dituliskan oleh Tun Muhammad Sri Lanang dengan gelar Bendahara Paduka Raja yang diperkirakan akan selesai ditulis pada tahun 1616. Kesusastraan dari Johor inilah yang disebut kesusastraan Melayu, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Johor. Dan yang selanjutnya pemateri kelima yang akan disampaikan oleh Anissa Putri yang akan membahas tentang permulaan abad 19 masa pujangga Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Kepadanya dipersilahkan. Materi 5 yaitu permulaan abad 19 masa pujangga Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Raja Ali Haji dan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi tercatat sebagai pujangga besar Melayu yang berasal dari Kesultanan Riau Johor. Keduanya mengembangkan karya dalam alam kebudayaan serupa yaitu bahasa Melayu. Pertengahan abad ke-19, Raja Ali Haji menulis Kamus Eka Bahasa untuk bahasa Melayu. Sejak saat itu dapat dikatakan bahwa bahasa ini adalah bahasa yang full-fledged. Pada akhir ke-19, dapat dikatakan terdapat dua kelompok bahasa Melayu yang dikenal masyarakat Nusantara, yaitu bahasa Melayu Pasar yang koilukial dan tidak baku serta bahasa Melayu tinggi yang terbatas pemakaiannya tetapi memiliki standar. Dan yang selanjutnya pemateri ke-6 yang akan dijelaskan oleh Arsela Merisa Putri tentang tahun 1901 disusunnya ejaan resmi bahasa Melayu. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsela Merisa Putri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang disusunnya ejaan resmi bahasa Melayu. Pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh CHA Van Ophuijsen, disebut ejaan Van Ophuijsen, dan pada tahun 1904 Persekutuan Tanah Melayu di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Intervensi pemerintah semakin kuat dengan dibentuknya Commissaire for the Volkskultur atau Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada tahun 1910, komisi ini di bawah pimpinan D.A. Rinkes melancarkan program Taman Pustaka dengan membentuk perpustakaan kecil di berbagai sekolah pribumi dan beberapa instansi milik pemerintah. Terima kasih. Dan yang selanjutnya pemateri ke-7 yang akan disampaikan oleh Asyifa Arifni tentang tahun 1918 diberikan izin menggunakan bahasa Melayu dalam perundingan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Arifni dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perundingan itu diberikan izin untuk menggunakan bahasa Melayu. Ketua Dewan dilantik pada tahun 1918. Keinginan akan bahasa persatuan kembali mengembang pada bulan Juni 1918 berdasarkan ketetapan Raja Belanda. Pada anggota Dewan diberikanlah kebebasan untuk menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya, bahasa Melayu itu penerbit dan organisasi sosial dan juga politik kesemuanya menggunakan bahasa Melayu. Maka, jelaslah bahwa standarisasi pertama itu dilakukan oleh Raja Ali Haji dan kawan-kawannya, sehingga menjadi bahasa baku. Selanjutnya, dalam sistem kolonial Belanda dilakukan kembali standarisasi kedua melanjutkan upaya Raja Ali Haji. Dan yang selanjutnya pemateri ke-8 yang akan disampaikan oleh Bintang Maulana tentang Sumpah Pemuda. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Maulana Irsan akan menyampaikan materi 8 yaitu Sumpah Pemuda. Pada Oktober 1928, para pemuda dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul dalam rangka Kongres Pemuda II yang digelar di Batavia pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada 28 Oktober 1928, Kongres itu menghasilkan gagasan Sumpah Pemuda.
Isi Sumpah Pemuda yaitu: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Dan yang selanjutnya pemateri ke-9 yang akan dibahas oleh Desti Erli tentang Pujangga Baru. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Erli Astuti dari kelas 1B kelompok 1. Di sini saya akan membawakan materi tentang Pujangga Baru. Perkembangan puisi di Indonesia sendiri tidak lepas dari penyair yang banyak menciptakan sebuah karya sastra. Secara garis besar, puisi di Indonesia terbagi dari beberapa angkatan seperti penyair Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, periode 1953 sampai 1961, Angkatan 66, periode 1970 sampai 1980-an, periode 2000 dan sesudahnya. Sejak tahun 1933 hingga 1942, Pujangga Baru dikenal sebagai majalah yang memuat karangan-karangan berupa cerita, sajak, maupun sastra. Tidak seperti majalah pada umumnya saat itu, majalah Pujangga Baru lebih berorientasi pada kebudayaan, bahasa, dan kesusastraan. Menurut Herman J. Waluyo mengatakan bahwa corak penulisan terhadap puisi Pujangga Baru antara lain: 1. Bentuk atau struktur puisinya mengikuti bentuk atau struktur puisi baru seperti sonata, disticon, tersinal, oktav, dan sebagainya. 2. Pilihan kata-katanya diwarnai dengan kata-kata yang indah seperti dewangga, nan, kelam, mentari, nian, kendil, nirmala, beta, puala, manikam, boneda, dan seterusnya. 3. Kiasan yang banyak dipergunakan adalah gaya bahasa perbandingan. 4. Bentuk dan struktur larik-lariknya adalah simetris. Tiap larik biasanya terdiri atas 2 periode. Hal ini hasil dari pengaruh puisi lama. 5. Gaya ekspresi aliran romantik nampak dalam pengucapan perasaan, pelukisan alam yang indah, tentram, dan damai, dan keindahan lainnya. 6. Gaya puisinya diafan dan polos, sangat jelas, dan lambang-lambangnya yang umum dipergunakan. 7. Rima atau persajakan dijadikan sarana kepuitisan. Adapun beberapa pandangan yang jelas bagi para penulis majalah. 8. Pujangga Baru diantaranya mengenai budaya, bahasa, dan politik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang selanjutnya pemateri ke-10 yang akan dijelaskan oleh Delvia Reza tentang Kongres Bahasa Indonesia 1. Kepadanya dipersilahkan. Kongres Bahasa Indonesia 1. Kongres Bahasa Indonesia 1 adalah Raden Mas Soedarjo Djokrosworo, seorang wartawan harian Soera Otman, Surabaya, sebagai pencetus pertama diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 1 di Indonesia. Kongres ini dilaksanakan di Solo pada tanggal 25-27 Juni 1938, 10 tahun sesudah Sumpah Pemuda diikrarkan. Gagasan dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa waktu itu bahasa Indonesia belum dipakai secara luas dan tidak adanya pedoman yang baik bagi para pemakai. Bahasa Indonesia dianggap masih belum teratur, sehingga perlu adanya forum yang mampu mengatur bahasa Indonesia atas dasar kesepakatan bersama. Kongres yang diketuai oleh Prof. Dr. Baijakraka dan beberapa anggota. Dan pemateri terakhir akan disampaikan oleh Dwi Bagus tentang bahasa Belanda dilarang. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya selaku pemateri terakhir akan membacakan materi yang berjudul Dilarangnya Bahasa Belanda di Indonesia. Pilihan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu dan bukan bahasa Belanda disebabkan di Indonesia pada dasarnya hanya ada satu lingua franca, yaitu bahasa Melayu. Tetapi juga dikarenakan politik bahasa yang tidak pernah mendukung penyebaran bahasa Belanda secara luas. Bahasa Belanda hanya ditujukan kepada elit pribumi selama ada kebutuhan sosial ekonomi. Setelah pernyataan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, pemerintah tidak menghapuskan politik bahasa mereka yang membatasi pendidikan berbahasa Belanda. Justru sebaliknya, karena kecemasan akan munculnya proletariat kerah putih pribumi yang mudah terpengaruh propaganda kaum nasionalis, pada waktu itu pemerintah membatasi pendidikan berbahasa Belanda. Bahasa Belanda jelas dianggap lebih berbahaya untuk pertumbuhan nasionalisme.
Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.